Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini, kembali kita akan menanggapi abang favorit kita, dia adalah Bang Kai. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Kali ini dia berbicara soal produk Israel yang katanya setiap keuntungan dari produk mereka akan digunakan untuk membeli peluru, dan peluru itu akan digunakan untuk menembaki orang Palestina. Nanti kita lihat apakah Bang Kai konsisten dengan perkataannya, dengan tidak menggunakan produk Israel? Sebelum kita tanggapi, kita saksikan pernyataannya berikut ini. Ustadku, para akhi, saudaraku sayang muslimin yang masih suka beli celana Levi's yang asli, yang original. Ada? Stop. Tulisannya Levi,S, betul? Levi,S itu singkatan. Levi, S-nya itu Strauss. Yahudi ini. Setiap $1 keuntungan produk mereka, itu 10 sen diambil untuk beli pelor, beli peluru yang dipakai untuk tembak saudaramu di Gaza. Di Hebron. Di Dilla. Di Ramallah. Perbatasan Syria sana. Tembok barat. Sampai mau dekat pelabuhan di Asdod sana. Dorang tembak, bos. Duitnya dari siapa? Dari pengusaha-pengusaha besar Yahudi di seluruh muka bumi ini. Mari beli produk saudaramu yang muslim. Kita sudah dengarkan bersama, bagaimana dia katakan bahwa perusahaan jeans Levi's itu adalah salah satu dari produk Israel, yang ikut terlibat dalam menyumbang pemerintah Israel dalam memerangi orang Palestina. Dan dia juga katakan bahwa setiap perusahaan Israel melakukan hal yang sama. Kita tahu bersama, produk Israel itu banyak, dan mungkin beberapa di antaranya kita gunakan dalam kegiatan kita sehari-hari. Salah satu contohnya adalah Intel Corporation. Intel adalah salah satu perusahaan multinasional raksasa teknologi pembuat mikroprosesor, sirkuit terpadu, chipset, kartu jaringan, komponen elektronik, dan alat mikro yang menjadi otak dari inti teknologi. 80% laptop dan komputer yang ada di dunia menggunakan dan menyematkan komponen teknologi dari chip Intel. Mungkin tak banyak orang yang tahu bahwa Intel didirikan oleh sosok orang Yahudi. Dan mungkin, tak banyak orang yang tahu bahwa pusat penelitian riset dari perusahaan Intel tak hanya terdapat di Amerika Serikat saja, tetapi di Israel. Jadi, tak salah apabila ada orang menyebut Intel adalah chip pintarnya Israel. Intel adalah salah satu perusahaan terbesar di sektor teknologi Israel dengan memperkerjakan lebih dari 14.000 karyawan di Israel, dan pada tahun 2018 saja menghasilkan uang sebanyak 3,6 miliar dolar atau sekitar 54 triliun rupiah dari penjualan chip yang diproduksi di Israel untuk dijual ke dunia global internasional. Sekarang ini kita akan lihat apakah Bang Kai konsisten dengan perkataannya. Apakah dia tidak menggunakan produk Israel? Mari kita lihat pada foto berikut. Di sana terpampang dengan jelas, di mana Bang Kai dan Aristo menggunakan laptop dalam dakwah mereka. Jika benar laptop yang mereka pakai menggunakan chipset Intel, artinya, menurut standar Bang Kai tadi, bahwa setiap keuntungan dari produk Israel mensupport tentara Israel memerangi Palestina, berarti secara tidak langsung Bang Kai terlibat juga di dalamnya. Jadi, saran saya, sebelum Bang Kai larang orang, setidaknya mulailah dari dirimu sendiri. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bang Kai. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Ada kitab paling belakang namanya Wahyu. Ya. Bukan Wahyu Pranoto yang di situ, bukan. Namanya Wahyu. Kitab Wahyu ini ditulis oleh seorang. Loh, kok Ustadz masih langsung buka ya supaya tahu bahwa saya ya ini kan pasti ada yang tulis nih. Penipu itu bicara lagi tuh di Hagia Sophia, pembohong itu diundang lagi tuh. Ya, saya buka supaya saya nggak dibilang pembohong. Kitab ini ditulis, surat ini, Wahyu ini atau Revelation ini ditulis oleh salah seorang Hawariun, pengikut Yesus yang sangat disayangin karena dia tampan. Tampan sekali.
Jadinya tuh kayak perempuan. Halus sekali. Namanya Yohanes. Bahkan pernah tercetus dari mulutnya Yesus itu bilang bahwa kalau aku bilang dia nggak mati, kamu mau apa? Sampai aku datang kembali baru dia mati. Itu geger itu satu tanah Yudea. Kenapa? Karena ada orang yang disebutkan oleh Yesus sendiri bahwa dia tidak akan mati sebelum Yesus balik lagi. Seistimewa itu ya. Seistimewa itu. Nggak taunya dia meninggalnya sekitar tahun 218 atau tahun 219. Tahun 218 atau tahun 219. Dia meninggalnya sekitar tahun 218 atau tahun 219. Digoreng. 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 Jadi beliau ini sudah, ini sampai merinding saya kalau cerita. Jadi ditarik sama kuda di atas jalan yang berbatu-batu Roma itu. Dia nggak mati. Ditarik oleh 2 kuda, dia nggak hancur badannya. Disalib dia nggak mati, direbus dia nggak mati, dibakar dia nggak mati. Akhirnya terjadilah pembuangan di kitab Wahyu ini. Namanya Pulau Patmos. Salah satu pulau bekas penggalian batu bara yang sudah di-abandon, sudah ditinggalkan. Beliau di situ dan beliau mendapatkan seperti revelation, pewahyuan, ditulis bahwa di hari-hari akhir nanti akan ditampi dan orang akan melihat. Oh, sebetulnya lu bohong. Kitab Wahyu ini bukan perkataan Yesus. Kitab Wahyu ini adalah karangan, ciptaan, tulisan Yohanes di Pulau Patmos di masa senjanya atau masa tuanya ketika dalam pengasingan di Pulau Patmos. Karena ini bilingual, kita nggak boleh, orang Muslim nggak boleh. Boleh lihat dari jauh. Orang Kristen lebih jauh lagi. Kenapa? Karena kalau pakai kalung salib itu tanda kutuk. Mari kita cek guys, benar gak? Orang Kristen tidak boleh dekat tembok, ratapan. Lalu ini apa Tad? Memang mualaf ini nakal gitu loh. Nakal. Bandel. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.